السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. इन आयात का ये तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर. Terjemah ayat ini adalah bahwa sungguhnya Allah dan para malaikatnya mengirim rahmat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kamu pun kirimlah selawat dan salam. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul, Allah mengutuknya di dunia dan di akhirat, dan Dia menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dewasa ini di dunia Islam, di negara-negara Islam, dan di berbagai belahan dunia, di kalangan umat Islam yang tinggal di sana, para unsur-unsur para penentang Islam, mereka dengan cara yang zalim dan sangat menyakiti, mereka melakukan kezaliman. Dalam menyatakan hal ini, orang-orang Islam dalam posisi yang benar. Orang-orang Islam, apakah dia itu benar pandangan pemahamannya atau kedudukan Rasulullah itu apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam mereka siap mati. Para penentang Islam, musuh-musuh Islam yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat film yang sia-sia dan tidak berguna itu dalam menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apa yang dilakukan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemarahan umat Islam merupakan hal yang fitrah alami. Sosok yang berbuat baik kepada kemanusiaan dan kekasih Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang malamnya pun juga beliau bangun untuk beribadah, yang jiwanya demi untuk demi untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran, beliau begitu perihnya dan sedemikian rupa sakit perasaan beliau sehingga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu karena mereka tidak mengenal Tuhannya, apa kamu masukkan diri kamu dalam kehancuran? Berkenaan dengan wujud yang berbuat baik kepada umat manusia, menciptakan film yang sebegitu menghinakan merupakan hal yang menyakitkan bagi umat Islam, dan itulah yang terjadi. Dan yang paling besar adalah tentu bagi umat orang-orang Ahmadi sangat lebih menyakitkan lagi. Dan pencinta sejati Rasul, karena kita merupakan orang-orang yang beriman kepada pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah diberikan pemahaman tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, hati kita sangat perih mendengar itu, jantung kita menjadi pecah. Kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa supaya kita selamat dari orang-orang zalim itu, supaya mereka dijadikan sebagai ibrat, supaya menjadi pelajaran bagi dunia. Imam kita telah mengajarkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan pemahaman sedemikian rupa sehingga kita bisa berdamai dengan ular dan binatang buas, tapi dengan orang-orang yang berbuat aniaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghinakan beliau dan terus membangkang kepada beliau, kita tidak bisa berdamai dengan mereka. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa orang-orang Islam adalah kaum yang untuk kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memberikan jiwanya, dan mereka menganggap lebih baik mati daripada kehinaan ini, dan tidak mau berteman dengan orang-orang yang seperti itu, yang siang malam mereka itu menghinakan, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam buku-buku majalah mereka dengan sangat hina mereka menyebut namanya, dan dengan kata-kata yang kotor mereka menyebut namanya. Ingatlah, beliau bersabda bahwa ingatlah bahwa orang yang seperti itu, mereka itu tidak berbuat baik juga kepada kaumnya sendiri, karena mereka itu merupakan duri di dalam kaumnya. Dan saya katakan sungguhnya bahwa kalau kita bisa damai dengan ular berbisa dan hewan yang mengerikan, tapi dengan orang yang seperti itu kita tidak bisa berdamai. Mereka menganggap bahwa dengan pencaci makian mereka bisa kemenangan, padahal kemenangan itu adalah dari langit, datangnya dari langit. Beliau bersabda bahwa lidah yang bersih adalah bahwa dengan berkatnya yang bersih, dengan bersih dia memenangkan hati. Kalau orang yang kotor lebih dari itu, tidak mempunyai keahlian, maka beliau bersabda bahwa sesuai dengan pengalaman, memberikan kesaksian bahwa akibat buruk orang yang seperti itu akan mempunyai akibat yang sangat buruk. Gairat Allah Subhanahu wa taala selalu terlihat untuk para kekasihnya. Pada zaman ini di surat-surat kabar, dan media dan elektronik dan sarana-sarana yang untuk menyebarkan hal yang sia-sia dari orang ini, karena keras kepalanya mereka berperang dengan Allah. Insya Allah Tuhan akan menghukum mereka. Mereka berkeras hati dalam kekerasan, dan mereka terus menzahirkan kecongkakan mereka. Pada tahun 2006
ketika di Denmark orang yang punya fitrat kotor itu berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat gambar yang kotor. Pada saat itu saya menarik perhatian jemaat supaya membuat reaksi yang benar, dan saya katakan juga bahwa orang-orang seperti ini telah lahir sebelumnya dan mereka tidak pernah berhenti, dan kita tidak ada pengaruh memprotes itu, dan ini yang dilakukan oleh umat Islam. Dan kita melihat bahwa lebih dari itu mereka kesia-siaan dan kezaliman itu mereka lakukan, dan mulai dari saat itu mereka sikap mereka terus lebih bertambah, meningkat. Jadi dalam melawan Islam ini merupakan kekalahan mereka, yang mana atas nama kebebasan berekspresi mereka melakukan hal yang sia-sia. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa ingatlah bahwa orang-orang ini mereka dengan kaumnya pun tidak simpati. Mereka pada satu hari kepada bangsanya pun juga kekotoran mereka itu akan terbuka, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hari ini. Yani kesia-siaan itu pada satu malam akan berbahaya bagi bangsanya sendiri. Orang-orang ini yang egois adalah dan zalim ini hanya selain daripada memenuhi keinginannya, tidak ada keinginan lain. Tidak, mereka atas nama kebebasan berekspresi, para politikus juga dan orang-orang pemuka juga kadang-kadang secara terang-terangan mereka mengatakan bahwa mereka memihak mereka, dan kadang-kadang berpihak kepada umat Islam juga. Tapi ingatlah bahwa kini dunia itu sudah menjadi dunia internasional, menjadi satu. Jadi mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan artinya melakukan kepada dunia. Dan tongkat Tuhan akan jalan untuk menghancurkan mereka, memukul mereka. Sabda-sabda Imam Zaman, ingatlah bahwa setiap kemenangan itu adalah datang dari langit. Dan langit telah memutuskan bahwa upaya kamu menghinakan Rasul, dia akan menang di dunia ini. Dia akan unggul di dunia ini. Dan sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda bahwa dia akan memenangkan hatimu, karena kata-kata yang bersih akan punya pengaruh. Jadi kata-kata yang pengaruh itu tidak perlu dengan kekerasan, tapi kata-kata yang sia-sia itu akan dijawab dengan hal-hal yang sia-sia juga. Dan kata-kata kotor dan kata-kata yang dimulai oleh orang-orang itu insya Allah akan habis. Dan kemudian sebagai orang-orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menghukumnya. Ayat yang saya bacakan tadi, dalam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah menarik perhatian umat Islam kepada tanggung jawab mereka, bahwa pekerjaan kamu adalah bahwa supaya kamu mengirim selawat kepada Rasul itu. Dari kata-kata kotor mereka dan kezaliman mereka dan dari cemoohan mereka atas kehormatan Rasul Agung itu tidak akan merubah, tidak akan membahayakan. Dia adalah Nabi yang agung yang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dan Rasulnya pun mengirim selawat kepadanya. Merupakan tugas umat Islam, orang yang beriman, bahwa kata-katanya, kata-katanya kepada Rasul, karena kepada Nabi itu harus membasahi lidahnya dengan selawat. Dan ketika musuh itu meningkat dalam kesia-siaan, maka lebih dari itu kalian harus mengirim selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
inilah selawat yang, dan inilah Nabi yang kemenangannya di dunia ini sudah dipastikan, sudah ditetapkan. Jadi di sini sebagai seorang Ahmadi atas kelancangan mereka itu menyatakan kemarahannya. Orang-orang seperti itu pun juga, dan pada teman-teman di negaranya pun juga mereka akan berusaha perhatian mereka untuk mencegahnya dari mengucapkan itu. Dari segi dunia, seorang Ahmadi berusaha dari dirinya sendiri bahwa untuk melawan konspirasi itu harus diberitahukan kepada dunia bahwa asal hakikatnya itu apa, tentang perlihatkanlah kepada mereka sisi-sisi kebaikan sejarah Rasulullah SAW, contoh Rasulullah pernyataan daripada contoh beliau dari setiap amal beliau, ajaran Islam dan contoh Rasulullah beliau secara amalia harus diberitahukan kepada dunia. Ya, ini pun juga sebagaimana saya telah katakan, bahwa ke arah selawat dan salam pun juga kita harus lebih dari sebelumnya kita harus sampaikan. Laki dan perempuan, besar kecil, di dalam lingkungan masing-masing, dalam lingkungan masing-masing, penuhilah dengan selawat dan salam. Amal kalian harus kalian jadikan sebagai contoh daripada Islam. Jadi inilah reaksi yang benar yang harus kita perlihatkan kepada dunia. Kemudian berkenaan dengan akibat buruk daripada orang yang zalim itu, dalam ayat ini disebutkan, dalam ayat ini bahwa orang yang menyakiti Allah dan Rasul, ya beliau lewat referensi rujukan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menghukum orang yang menyakiti beliau. Orang-orang ini akan hilang dari dunia dan mereka akan terus tenggelam dalam keburukan, kekotoran, dan sudah mati. Untuk orang-orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan disiapkan azab yang sangat menghinakan bagi mereka. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, topik inilah yang beliau jelaskan bahwa akibat buruk orang yang seperti itu tidak akan baik. Jadi inilah orang-orang yang ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada akibat buruknya, dan mereka sudah buruk, sudah mati pun akan mendapatkan azab yang menghinakan, azab yang hina. Dan umat Islam dan orang-orang Islam yang lain sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memperlihatkan reaksi bahwa dengan selawat dan dengan lingkungan kalian, dengan negara kalian itu penuhilah dengan selawat. Inilah reaksi yang benar. Kalau reaksi yang tidak lalu membakar negara sendiri, membakar harta sendiri, itu adalah reaksi yang tidak benar. Atau memukul, membunuh orang-orang yang di negara sendiri, atau mengeluarkan demo lalu polisi memukul mereka. Ini yang tidak benar. Surat kabar dengan surat kabar dan majalah-majalah dari itu harus dilakukan supaya dari itu dapat diketahui bahwa orang-orang yang berfitrah baik, mereka menyatakan ketidaksenangannya. Orang-orang di Eropa juga mereka menyatakan, orang-orang yang tidak Islam mereka pun juga yang mempunyai fitrat yang baik, mereka tidak menyukai juga hal itu seperti itu. Di Amerika juga dan di sini juga, tetapi mereka yang pemimpin itu satu sisi mereka mengatakan bahwa ini salah, tapi dari sisi lain mereka dengan menjadikan alat kebebasan ekspresi seakan-akan mendukung mereka. Dua hal ini tidak bisa berjalan dua sisi, karena kebebasan itu adalah datang dari langit. Saya kepada para politikus di Amerika saya katakan seperti ini, bahwa
bahwa dalam undang-undang orang dunia itu bisa salah. Tetap kadang-kadang mereka membuat peraturan, tapi kadang-kadang itu menjadi salah karena manusia tidak mengetahui yang gaib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala alimul gaib. Undang-undang yang dia buat itu tidak akan ada kekurangannya. Jadi undang-undang kalian, peraturan kalian itu janganlah anggap itu sempurna, bahwa seakan-akan tidak bisa dirubah, tidak ada perubahan di dalamnya. Jangan anggap itu seperti itu. Kebebasan memang ada undang-undang kebebasan, tetapi bukan undang-undang negara dan bukan juga UN dan bukan pula peraturan bahwa orang itu diberikan kebebasan sehingga perasaan orang lain menjadi terbakar, menjadi sakit. Jangan diberikan izin menyakiti, memperolok-olok pimpinan satu mazhab, satu agama. Dari itu kebencian dan hasad akan berkembang. Dari itu bangsa-bangsa di antara mereka itu akan terjadi kerenggangan. Jadi kalau para politisi menciptakan kebebasan, maka undang-undang kebebasan seorang memang kalian buat, tidak apa-apa. Tetapi perasaan orang, jangan kamu membuat peraturan yang bermain dengan perasaan orang lain, mempermainkan perasaan orang lain. Jadi banyak orang yang gagal karena mereka itu gagal karena bahwa mereka dengan orang-orang bodoh itu membuat peraturan, menganggap bahwa dia sudah membuat pekerjaan besar. Ingatlah bahwa undang-undang Tuhan berfirman bahwa jadi Tuhan mengatakan janganlah kamu menyatakan salah kepada berhala orang lain pun juga. Jadi karena kamu tidak tahu bahwa berkenaan dengan hutan, jangan-jangan dia menggunakan kata-kata yang salah tentang Tuhan sehingga hati kamu menjadi sedih, menjadi perih. Akan terjadi perkelahian dan terjadi kekacauan di dalam negeri akibatnya. Jadi inilah ajaran yang baik, yang cantik, yang Islam ajarkan, yang diajarkan oleh Tuhan dunia ini, yang diberikan ajaran oleh Tuhan alam raya ini. Tuhan memberikan ajaran yang dengan ajaran yang sempurna kepada kekasihnya Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam untuk perbaikan dunia dan untuk menegakkan kasih sayang. Dia telah mengirim beliau yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kirim sebagai rahmat. Dia berikan gelar rahmatan lil alamin, dia kirim untuk rahmat untuk setiap alam. Jadi orang-orang yang cendekia seluruh dunia dan yang berkuasa, hendaknya renungkanlah apakah bahwa dengan tidak menekan orang-orang, beberapa gelintir orang itu, jangan-jangan kalian itu yang menjadi sumber kekacauan. Dan jadi dengan bermain dengan perasaan orang lain, lalu kalian menolong orang yang beberapa gelintir mencaci maki orang lain. Kita orang-orang Ahmadi Muslim untuk perkhidmatan dunia tidak kita meninggalkan sedikit jua pun cara. Di Amerika ketika perlu darah, kita pun memberikan darah kita. Di tahun ini pun juga kita mengumpulkan darah. Saya katakan kepada mereka bahwa kita orang-orang Islam Ahmadi, demi untuk kehidupan kita memberikan darah. Dan kalian dengan gerakan sikap kalian dengan mengiya-iyakan, kalian sedang menyakiti hati kami. Jadi inilah amal yang dilakukan oleh orang-orang Ahmadi Muslim dan orang-orang yang menganggap bahwa kita ini melakukan sesuatu yang baik. Inilah amal mereka itu.
बाज़ रद्द-ए-अमल गलत हैं mereka menuduh orang-orang Islam bahwa mereka melakukan hal yang salah. Memang ya, kadang-kadang sikap itu salah. Memecahkan dan teriak-teriak dan membunuh orang yang tidak berdosa itu salah. Dan tidak menjaga kedutaan itu dan membunuhnya dan memukulnya, semuanya itu adalah salah. Tetapi mencaci maki Nabi Allah yang suci, yang tidak berdosa, dan kemudian melakukan yang tidak penuh dengan kezaliman, itu merupakan dosa besar. Kini kita dilihatlah di Prancis juga majalah, dia pun juga mengeluarkan, dan yang sebelumnya mereka lebih kotor lagi dengan bersia-sia. Orang-orang duniawi, mereka menganggap segala-galanya itu, tapi mereka tidak mengetahui bahwa dunia inilah yang merupakan sarana kehancuran mereka itu sendiri. Saya di sini ingin mengatakan juga bahwa di berbagai belahan dunia pemerintahan umat Islam itu banyak yang berkuasa, banyak sekali orang Islam. Allah Subhanahu wa taala diberikan sarana-sarana, prasarana oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara-negara Islam di UNO merupakan bagian dari UNO. Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup manusia, orang yang beriman kepadanya dan yang membacanya pun juga. Itu kenapa di setiap belahan dunia ajaran yang cantik ini untuk menzahirkan di dunia umat Islam itu kenapa itu tidak berusaha? Kenapa di hadapan dunia sesuai dengan ajaran Al-Quran tidak mengemukakan bahwa bermain dengan perasaan agama dan kemudian mencaci maki para nabi adalah merupakan dosa besar, dan untuk kehancuran dunia pun juga sangat berbahaya. Dan di UN, jadikanlah itu sebagai undang-undang di UNO bahwa jangan negara tidak memberikan penduduknya untuk bermain dengan perasaan agama orang lain atas nama kebebasan ekspresi, lalu menghancurkan keamanan dunia, itu tidak diizinkan. Jadi namun sangat disayangkan itu dalam masa ini semuanya dilakukan. Tidak pernah terjadi pemecahan dan बैनुल-अक़वामी सतह पर इसको तस्लीम करवाएं। गो यूएनओ के बाकी फैसलों की तरह इस पर भी अमल नहीं होगा। पहले कौन सा अमन चार्टर पर अमल हो रहा है, लेकिन कम से कम एक चीज रिकॉर्ड में। Jadi hendaknya ini dijadikan sebagai undang-undang PBB bahwa mencaci maki dan mencela pemimpin orang lain itu harus dijadikan sebagai peraturan. Dan tidak pernah dilakukan upaya-upaya yang serius untuk menanggulangi masalah ini, undang-undang ini. Para politisi, orang-orang Islam untuk menyempurnakan keinginan mereka berusaha sepenuh. Kalau tidak diperhatikan, maka tidak ada perhatian kepada agama. Kalau dari pihak kita ada usaha yang keras, maka reaksi umat Islam pun juga tidak salah. Apa yang terjadi di Pakistan, mereka tahu bahwa pimpinan kita, mereka ditetapkan berusaha untuk Islam, bahwa untuk menegakkan kehormatan Rasulullah SAW, bahwa mereka akan bangkit di forum dunia sehingga dunia mengakui bahwa apa yang dia katakan ini adalah benar. Kemudian di negara-negara barat dan di setiap belahan dunia orang-orang Islam jumlahnya itu banyak sekali. Di dunia orang-orang Islam merupakan kekuatan yang ketiga dari segi jumlah, merupakan kekuatan yang kedua.
Dan kalau mereka berjalan sesuai dengan ajaran Al-Quran, ajaran Tuhan, maka mereka bisa menjadi kekuatan yang paling besar. Maka kekuatan musuh-musuh Islam tidak akan berani untuk melakukan gerakan yang menyakiti hati. Walhasil di selain dari negara-negara Islam, di setiap negara di dunia jumlah umat Islam itu berada dalam jumlah yang besar. Di Eropa dalam jumlah yang jutaan itu ada di Eropa. Bahkan di negara-negara Eropa pun juga berada juta-jutaan. Begitu juga bangsa-bangsa Islam lain, bangsa-bangsa yang lain di sini itu pun juga tinggal di sini. Mereka orang-orang Islam tinggal di Amerika, di Kanada, di berbagai belahan dunia. Kalau semuanya memutuskan bahwa suara mereka diberikan kepada para politisi yang menzahirkan dalam hal agama itu mereka kerjasama, dan mereka jauh dari kepada orang-orang yang mereka mengutuk. Kalau mereka mengutuk gerakan-gerakan mereka, maka akan terjadi kutukan, penentangan kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau orang Islam menganggap diri mereka itu penting, maka mereka bisa menciptakan revolusi di dunia ini. Di antara negara-negara, undang-undang untuk menghormati perasaan orang lain, gejolak perasaan orang lain, tapi sangat disayangkan tidak ada perhatian karena itu. Apa yang jemaat menarik perhatian umat orang-orang, jadi mereka itu malah justru menentangnya, dan mereka memperkuat tangan para penentang musuh. Mudah-mudahan Allah memberikan pemaham akal kepada para penentang, kepada umat Islam, dan mengenal akan kepentingan, dan mereka mengetahui akan ajarannya. Orang-orang ini yang keberatan kepada Rasulullah SAW dengan kata-kata yang sia-sia dan menuduhnya, dan yang membuat film ini, apa yang dia buat, jadi perkiraan daripada akhlaknya pun kita bisa lihat di dalam media. Yang pertama, karakternya dia adalah seorang Kristen yang tinggal di Amerika. Jadi CV dikatakan, walhasil ditulis berkenaan dengan dia bahwa dia mempunyai background kriminal. Dia itu adalah seorang pendosa. Dia pernah ditangkap karena penipuan. Kemudian dia pernah masuk penjara juga, dan kemudian dia film direktor. Dia merupakan direktor dalam porno, dan mereka itu sebagai direktur. Jadi inilah standar akhlak mereka. Jadi mereka tidak bisa, orang-orang yang bergelut di dalam pornografi itu, mereka tidak bisa kita bayangkan betapa besar kesalahannya. Dan dia itu keberatan kepada sosok wujud yang kebenarannya Allah Subhanahu wa taala memberi kesaksian. Jadi kekotoran ini sesungguhnya apa yang mereka lakukan mengundang kemarahan Allah, dan mereka terus begitu juga orang yang mensponsori film itu pun juga dia tidak akan selamat dari kehukuman Allah, termasuk juga ke orang-orang Kristen, orang-orang pendeta yang ada di Amerika. Allahumma zikhum kullau mazzakin wa sahikum tashiqa. Media massa sebagian mengutuk hal itu, dan begitu juga orang-orang Islam memperlihatkan reaksi akan hal itu, dan memang ini harus dibuat harus ada reaksi dari pihak umat Islam. Dan sebagaimana saya katakan bahwa merupakan sikap umat Islam yang sangat disayangkan, bahwa mereka
kendati kecintaan mereka kepada Rasul, mendakwakan mencintai Rasul, mereka itu tidak melakukan hal yang seperti itu. Memang mereka mendakwakan, tapi tidak melakukan dari segi dunia pun mereka terus lemah. Di negara Islam manapun juga, negara mereka tidak mengutuk dengan benar. Kalau dia lakukan sedemikian rupa lemahnya sehingga media tidak menganggap itu penting. Kalau umat Islam itu melakukan protes, maka hanya seperti sedikit saja umat Islam yang memperlihatkan reaksi yang seperti anak-anak, dan kalau sementara yang lain itu tidak memperlihatkan reaksi dari mereka. Dan kini pun juga mudah-mudahan umat Islam itu merasa malu akan tindakan orang-orang itu. Orang-orang yang amat agamanya itu buta dan mereka tidak mengetahui kedudukan para nabi Allah, dan yang kedudukan Rasul Hazrat Isa pun mereka jatuhkan lalu mereka diam. Mereka dalam menyatakan gejolak perasaan mereka itu terlihat seperti anak-anak. Namun sebagaimana saya katakan pada tahun 2006 saya telah menarik perhatian mereka, maka perhatikanlah dan buatlah sebuah rancangan yang sehingga di masa yang akan datang mereka tidak berani untuk menyatakan. Memprotes hanya dalam 4 hari lalu diam, itu tidak akan memecahkan permasalahan. Para judge, para advokat yang melakukan protes di Pakistan itu mereka melakukan di tempat itu dan melakukan protes di tempatnya itu lalu diam, itu tidak ada pengaruhnya di negara Eropa. Kalau menyerang orang-orang yang tidak berdosa di negaranya sendiri, atau kita berusaha membunuh, menyerang di embassy, maka ini bertentangan dengan ajaran Islam, dan Islam tidak mengizinkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi orang-orang menjawab dengan kekerasan bukanlah jawaban. Itulah ya, jawaban adalah dengan cara kita memperbaiki amal kita dan menjawabnya dengan banyak membaca selawat, dan upaya-upaya duniawi adalah bersatunya umat Islam. Orang-orang Islam yang tinggal di barat itu harus meyakinkan akan kekuatan mereka. Walhasil dimanapun warga jemaat hendaknya melakukan itu, dan hendaknya orang-orang lain pun berusaha diikut sertakan dalam hal ini, bahwa kekuatan kalian itu yakinkanlah kepada mereka. Tentang sejarah Rasulullah SAW, sisi-sisinya itu perlihatkanlah kepada dunia. Hari ini mereka menyatakan kebebasan ekspresi, mereka berteriak-teriak, dan padahal tentang Islam mereka tidak ada. Kalau di kalangan umat Islam kebebasan itu tidak ada, kalau tidak ada, maka itu adalah merupakan kesalahan negara-negara itu sendiri atas mereka tidak menjalankan ajaran Islam. Ajaran Islam itu tidak ada hubungannya dengan itu. Di dalam sejarah kita melihat dalam sejarah bahwa orang-orang itu menginjak
menginjak-injak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun semangat dan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan sejarah yang dimana tidak ada contohnya di dunia. Ada berapa contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedermawanan beliau, tapi seperti peristiwa-peristiwa seperti itu, kelancangan, dan banyak sekali orang-orang yang melakukan kelancangan kepada beliau. Hazrat Jubair bin Mut'im meriwayatkan bahwa saya diberitahukan bahwa satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersama Rasulullah sallam, dan ada juga orang lain bersama beliau. Beliau datang dari Hunain dan beliau Rasulullah dipaksa itu, sehingga maka Rasulullah SAW berhenti, katanya selimutnya ditarik. Kalau katanya saya akan berikan kepada kamu apa saja, saya akan bagi-bagikan semuanya seandainya saya mempunyai yang seperti seluas hutan ini. Saya bersama Rasulullah SAW pada waktu itu, dan beliau menggunakan selimut. Maka orang Badui itu menarik selimut itu. Dia mengatakan, wahai Muhammad, dari harta Allah yang telah diberikan kepada Tuhan, jadi masukkanlah itu di 2 unta saya, karena itu Tuhan tidak memberikan saya dari harta Bapak Tuhan. Pertama Rasulullah diam, katanya ambillah. Jadi harta itu adalah harta Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jadi apa yang kamu sakit saya itu akan dituntut. Maka orang kampung itu mengatakan, kenapa kamu di mana? Karena katanya Tuhan tidak menjawab keburukan dengan keburukan. Maka Rasulullah SAW tertawa. Jadi maka Rasulullah SAW bersabda bahwa katanya penuhilah 1 unta dan berikan lagi 1 unta harta kepadanya. Jadi inilah kesabaran Rasulullah SAW, dan bukan dengan teman beliau, tapi dengan musuh beliau memperlakukan seperti itu. Inilah akhlak luhur. Beliau begitu dermawan, dan kesabaran beliau pun begitu luar biasa. Dan kemudian orang yang keberatan, jadi mereka tanpa ilmu mereka itu keberatan. Orang-orang seperti itu, yaitu kepada sosok yang merupakan rahmat bagi sekalian alam. Mereka kemudian mereka keberatan kepada Al-Quran. Ini pun di dalam film ini saya dengar bahwa kepada Al-Quran pun juga jadi tentang sepupu Hazrat Khadijah itu, bahwa dia menulis katanya Al-Quran lalu memberikan kepada Rasulullah SAW di dalam sejarah. Jadi Quran yang turun kepada kamu itu adalah kalam Allah. Jadi orang ini sama sekali tidak tahu, dia tidak tahu sejarah tentang Rasulullah SAW lalu menuduh seperti itu. Jadi benar-benar jahil tuduhan yang dilontarkan. Warqah bin Naufal mengatakan bahwa kiranya dia hidup ketika saya hidup ketika kaum engkau mengeluarkan engkau dari kaum engkau, dan itu yang terjadi. Kemudian Padri yang dalam sejarah, dia pun tidak kenal sejarah. Jadi para orang-orang yang kenal ilmu ketimuran, mereka di mana turun, dan itu dia tidak mengetahui di Madinah atau di Mekah. Dia berbahas tentang itu. Dan dia mengatakan bahwa katanya Rasulullah SAW diberi yang sudah tertulis, dan Tuhan itu menantang, Al-Quran memberikan tantangan bahwa kalau kamu tahu bahwa tulislah. Di dalam ini pun juga
Rasulullah SAW tidak ada yang menandingi beliau. Kendati beliau mengetahui bahwa beliau adalah nabi yang paling afdal dari semua nabi, beliau untuk menghormati orang Yahudi itu, beliau mengatakan bahwa dan beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin. Bagaimana beliau satu kali sahabat beliau yang kaya, dia menzahirkan keistimewaannya pada orang lain, maka Rasulullah SAW mendengar itu, bahwa apakah kamu menganggap bahwa kekuatan kamu dan harta kamu itu kamu dapatkan dengan kekuatan tangan kamu? Tidak, bahwa kekuatan bangsa kamu dan kekuatan harta kamu semuanya adalah datang dari perantaraan orang-orang miskin. Pendakwaan kebebasan yang mereka untuk menjaga hak-haknya mereka itu berusaha. Beliau Rasulullah SAW 14 abad yang lalu beliau menegakkan hukum bahwa berilah ongkos kepada buruh sebelum kering keringatnya. Jadi apa-apa yang mereka berikan tandingi kepada sosok yang berbuat baik kepada manusia, beliau lihatlah dari segala segi akhlak beliau itu akan nampak akhlak yang mulia dalam zat Rasulullah SAW. Kalau tidak ada yang lain maka mereka menuduh, mereka mengatakan beliau sangat suka kepada perempuan, mereka keberatan kepada pernikahan, maka Allah Subhanahu wa taala pun sendiri menolak itu. Beliau menciptakan kondisi yang itu semuanya itu ditolak. Asma bin Nu'man bin Abi John berkenaan dengan beliau bersabda bahwa beliau adalah seorang wanita yang sangat cantik. Ketika beliau datang, maka ketika beliau melihatnya, para wanita melihat itu, maka para wanita di sana memuji kecantikannya. Bahwa atas keinginan bapaknya, beliau memberikan dirham 500, dan ketika beliau pergi, maka perempuan ini mengatakan saya berlindung kepada Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa kamu telah mencari perlindungan yang besar. Dan dia keluar dan dia berkata kepada Abu Sa'id bahwa katanya bawalah dia ke rumahnya. Dan beliau tertulis juga dalam sejarah bahwa keluarganya itu sangat gembira, bahwa anak kami wapas nikah dengan Rasulullah, tapi ketika dia balik kembali maka dia sangat marah sekali. Jadi inilah sosok yang telah dituduh mencintai perempuan, yang mana padahal pernikahannya adalah karena semata-mata keinginan Allah. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa orang sosok kalau tidak ada हर अमल आपका खुदा ताला की रजा के लिए होता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में इल्ज़ाम है, वो बहुत लाडली थी। Setiap amal beliau adalah demi untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan Hazrat Aisyah ada tuduhan bahwa dia itu sangat manja. Dan dia Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha juga, beliau pun bersabda bahwa katanya Rasulullah bersabda, saya ingin sholat beribadah sepanjang malam. Jadi di benak orang yang kotor benaknya, maka pasti dia akan menuduh, dan dia akan terus menuduh, dan di masa yang akan datang pun dia akan terus menuduh. Sebagaimana saya sebelumnya sudah katakan, Allah Ta'ala sudah memutuskan bahwa dengan orang-orang yang seperti itu kemarahan Allah akan terus meningkat. Jadi orang-orang seperti itu dan orang yang menolongnya juga hendaknya takut kepada azab Allah. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dia mempunyai gerat untuk kekasihnya pada zaman ini dengan mengirim Masih dan Mahdinya. Itu dia untuk menarik perhatian manusia kepada perbaikan. Kalau mereka tidak menghindar dari kezaliman, maka azab Allah itu sangat besar. Di setiap belahan dunia dewasa ini terjadi bencana, di mana-mana terjadi kehancuran, dan di mana-mana itu lebih dari sebelumnya terjadi bencana. Penduduk
akibat daripada global warming itu banyak kehancuran, banyak. Di atas semua hal itu, orang-orang yang melanggar batas itu, kemarahan Allah itu akan perlu perhatian perlu ada perhatian. Jadi bukannya tertuju kepada hal-hal yang sia-sia, namun sangat disesalkan bahwa itu terbalik dan mereka itu mulai melanggar batas. Imam zaman telah memperingatkan dengan terbuka bahwa kalau dunia tidak mendengar suaranya, maka setiap langkah dunia akan membawa dunia kepada kehancuran. Jadi amanat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam merupakan amanat yang harus diulangi berkali-kali, dan saya akan kemukakan itu. Beliau bersabda, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala secara umum memberitahukan kepada saya tentang bencana. Ingatlah bahwa dengan pembuatan di Amerika ada gempa, begitu juga akan terjadi di Eropa, dan begitu juga di berbagai tempat di Asia. Dan bencana itu akan seperti kiamat, dan akan ada banjir darah, dan sehingga hewan, burung-burung pun akan kena, dan sehingga itu tidak akan pernah bencana yang seperti itu. Dan di kebanyakan tempat terjadi kehancuran, akan tidak pernah ada penduduk, dan akan banyak lagi bencana di dunia ini, sehingga di dalam hati orang, pada pandangan orang yang bijak, menganggap itu sangat luar biasa, dan di dalam buku-buku agama tidak akan didapatkan. Maka di dalam diri manusia akan berkata apa yang telah terjadi, dan banyak orang yang selamat dan banyak orang yang tidak selamat. Dan beliau mengatakan bencana itu ada di depan mata, dunia akan memperlihatkan bencana, pemandangan kiamat, dan ada yang datang dari langit, ada yang dari bumi, karena manusia itu telah meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan, dan setiap hati dan setiap pikiran itu jatuh kepada dunia. Kalau saya tidak datang, maka bencana itu akan ditunda, tapi bersama kedatangan saya, keinginan Tuhan yang tersembunyi itu yang sudah lama, maka itu akan terlihat. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Dan orang yang bertobat akan mendapatkan aman, dan orang yang bertakut sebelumnya dari bencana akan diamankan. Apakah kalian menyangka bahwa kalian itu akan aman? Sama sekali tidak. Pekerjaan manusia akan habis. Ingatlah bahwa seperti di Amerika saja yang bencana itu datang, kamu wahai Eropa tidak akan aman, dan wahai Asia kamu juga tidak aman, dan wahai penduduk Asia tidak ada Tuhan palsu akan menyelamatkan kalian. Saya melihat kota-kota sepi sunyi, dan Tuhan itu lama dia diam, dan banyak pekerjaan-pekerjaan tidak disukai itu dikerjakan, dan dia selalu diam, dan dia akan memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. Saya telah berusaha ingin menyelamatkan manusia di bawah keamanan Tuhan. Beliau bersabda, di hadapan kalian akan terlihat zaman Nuh, dan kalian akan melihat dengan mata kepala sendiri ke bencana Nabi Nuh. Dan Tuhan itu lama dalam kemarahannya, dan dia mudah-mudahan Allah beri akal kepada dunia, mereka supaya terhindar dari pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia, dan kita pun diberi taufik untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Pada saat ini saya akan mensolatkan jenazah gaib. Ada 2 syuhada jenazahnya. Pertama adalah Azam Nahid, itu Sanaullah, pada 14 September disahidkan di Karachi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nawid Ahmad Sahib dari keluarga beliau, kakek beliau yang pertama kali di zaman Hazrat Ali Fatul Masih Sani dia beat. Beliau sesudah beliau beat, beliau lama di Kadian. Sesudah pemisahan India Pakistan, beliau tinggal di. Kemudian pada tahun 1955 beliau pindah di Kadian.
dan pada tahun 1950 2012 को जुमे के दिन अजीम नवीद अहमद वल सनाउल्लाह साहब जो 22 साल इनकी उम्र है थी pada tanggal 14 September hari Jumat, के सामने अपने दो गैर जमात Sanaullah yang umurnya 22 tahun, dia di rumahnya itu, beliau ada dua teman dari petan, dia duduk. Maka ada dua orang yang tidak dikenal dengan sepeda motor, dan beliau melepaskan tembakan, dan ada yang kena di perutnya, dan sehingga ketiga-tiganya itu luka, dan sampai di rumah sakit tidak bisa selamat. Beliau sosok yang sangat bersih, dan beliau sosok yang sangat taat, dan beliau sangat senang belajar, tapi karena miskin maka beliau bekerja menolong bapak beliau, dan beliau lulus. Di bulan puasa ini pun juga beliau mengemukakan dirinya untuk, dan beliau sangat dengan cara yang baik menyelesaikan tugas-tugasnya. Di mana beliau bekerja, beliau orang-orang sangat terpengaruh dengan kesetiaan beliau dan kejujuran beliau, dan banyak orang-orang yang ikut serta dalam kewafatan beliau dari kantornya. Bapak beliau, ibu beliau, jadi dua ibu bapaknya itu masih hidup. Ada dua saudara dan ada dua saudara perempuan. Yang jenazah yang kedua, Mukarram Ahmad Siddiqui Sahib, beliau syahid pada tanggal 15 September di Karachi. Jadi kesyahidan juga sangat banyak di Karachi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang Ahmadi di sana. Yang paling banyak di sana itu adalah yang dijadikan target, dan dari pihak pemerintah juga itu di Punjab dari pihak. Walhasil mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang Ahmadi. Muhammad Ahmad Siddiqui di keluarga beliau, Muhammad Siddiqui Said di beat di Amerika, dia ikut beat di Amerika, dan sudah itu beliau dengan tabliknya, saudaranya pun juga beat sudah itu semua keluarganya itu beat di dalam jemaat. Peristiwa kesyahidan itu pada tahun 12 September. Jadi Muhammad Siddiqui dengan iparnya, beliau seorang keluar dari sepeda motor, dia melepaskan tembakan, dan sehingga pada saat itu beliau kena tembakan dan kena di jantungnya, dan beliau syahid di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedangkan ipar beliau dari ada 5 tembakan itu kena, 1 di perut, dan kemudian dan kini dia masuk rumah sakit. Doakanlah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau. Pada waktu syahid umur beliau 23 tahun, dan ada baru 1 minggu baru nikah. Beliau ini lulus BA, dan beliau sosok yang sangat baik, yang sangat saleh. Beliau sosok yang umur 23 tahun, dan tidak hanya cantik, cakap, dan beliau selalu memegang doa-doa yang beliau selalu baca. Saudara beliau, kami menganggap beliau merupakan sosok yang sangat. Beliau menelpon teman-temannya, katanya kalau saya syahid doakanlah untuk saya. Jadi
tentang peristiwa ini, orang yang datang कि हमने अपने प्यारे नबी mereka सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर bahwa seorang perempuan mengatakan, apakah Tuhan melihat akibatnya, bahwa kami atas perintah Rasulullah SAW kami telah mengimani Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan saya siap untuk jadi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala semua keluarga syahid itu dalam keadaan penuh semangat. मोहतरमा के अलावा Dari Bapak Syahid marhum sebelumnya sudah syahid, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, dan सब शहदा के semuanya वालों को सब्र हिम्मत और हौसला दे। mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau, dan orang yang ditinggalkan itu diberikan kesabaran, dan setiap orang Ahmad di Pakistan pun diberikan kesabaran. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.